Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dendi Maulana Ibrahim. Saya dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Prodi Teknologi Permainan, kelas 1A. Video ini dibuat untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah, Budaya, dan Mitologi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang simbol Surya Majapahit. Mari disimak videonya sampai selesai ya. Surya Majapahit adalah lambang yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu. Lambang ini membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai matahari atau lingkaran matahari dengan bentuk jurai sinar yang khas. Karena begitu populernya lambang matahari ini pada masa Majapahit, para ahli arkeologi menduga bahwa lambang ini berfungsi sebagai lambang negara Majapahit. Ketertarikan manusia Jawa menggunakan lambang merupakan salah satu petunjuk adanya perilaku simbolis yang tak dapat dipisahkan dari sistem budaya Jawa. Oleh sebab itu, terdapat istilah Wong Jawa Gone Semu. Dalam dunia orang Jawa, banyak hal yang tidak diinjawantahkan secara tersurat, namun menggunakan bahasa-bahasa simbol yang tersirat, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Hal ini pun yang dimungkinkan dalam perwujudan Surya Majapahit sebagai lambang kerajaan yang pernah berjaya di negeri Indonesia. Lambang Surya Majapahit merupakan hasil perpaduan dua kepercayaan, yaitu agama Hindu dan agama asli yang dijadikan sebagai lambang kerajaan Majapahit pada masanya. Unsur kepercayaan asli ditandai dengan adanya bentuk matahari dan banyaknya sudut sinar yang mengacu pada 8 arah mata angin. Sedangkan unsur agama Hindu berkaitan dengan bentuk dewa-dewa yang berada di dalam matahari, di mana dewa-dewa tersebut merupakan dewa di agama Hindu yang dikenal dengan sebutan Dewata Nawasangga, serta Dewa Lokapala yang menjadi penjaga arah mata angin. Yang pertama adalah cakra. Simbol cakra diwujudkan dengan gambar anak panah yang pada bagian ujungnya merupakan roda bergerigi. Pada sekeliling simbol cakra, terdapat motif lidah api yang mengitari simbol cakra. Cakra yang terletak di arah mata angin utara merupakan lambang senjata milik Dewa Wisnu. Cakra ini merupakan simbolisasi roda kehidupan yang terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah, mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur, elinlang, waspada. Yang kedua adalah Trisula. Trisula pada Surya Majapahit digambarkan dengan bentuk senjata yang memiliki 3 pisau pada bagian ujungnya. Sedangkan pada tangkai terdapat semacam tahbi yang melilitnya. Trisula ini terletak di arah mata angin timur laut, dan dalam agama Hindu yang dimasuk lodra adalah Rudra, yaitu salah satu aspek Dewa Siwa dalam bentuk roda. Trisula ini secara simbolis menggambarkan ketiga fungsi dewa utama dalam agama Hindu yang dikenal dengan istilah Trimurti, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa perusak. Braja terletak di arah mata angin sebelah timur, merupakan simbol atribut Dewi Umah yang mempunyai sifat sedih atau susah. Braja digambarkan seperti penggada yang memiliki 2 ujung dengan genggaman di tengahnya. Dalam agama Hindu, Braja maksudnya Vajra atau petir. Bajra ini merupakan simbolisasi kehidupan yang selalu memiliki 2 sisi, baik dan buruk, hitam dan putih, siang dan malam, dan sebagainya. Hal ini menyiratkan agar manusia selalu mempertimbangkan hidup bagi kehidupan yang lebih baik. Padupan terletak di arah tenggara. Simbol ini adalah atribut dari Sang Hyang Agni, mempunyai sifat panas membara. Artinya, selalu punya semangat yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu dan menjalankan tugasnya. Dalam agama Hindu, simbol ini merupakan gambaran Agni yang digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Dan api ini digunakan dalam upacara korban, contohnya pada upacara ngaben di Bali.
Yang kelima adalah danda. Danda merupakan simbol atribut Dewa Yama pada Surya Majapahit terletak di bagian selatan. Yama adalah dewa yang memegang kunci neraka dan berkuasa pula mencabut nyawa manusia. Watak dari Dewa Yama ini adalah berkemauan keras dan besar keberuntungannya. Hal ini menyiratkan bahwa dalam menjalani hidup harus memiliki kemauan yang keras dalam menggapai cita-cita agar mendapatkan keberuntungan hidup yang besar. Dalam mitologi Hindu, danda digunakan oleh Dewa Yama untuk menghukum para penghuni neraka sebagai balasan ketika hidup di dunia. Danda juga digunakan untuk mencabut nyawa manusia. Simbolisasi yang terungkap melalui danda adalah agar kita selalu menjaga laku kita dalam menjalani hidup di dunia. Yang keenam adalah Muksala. Muksala terletak tepat di sudut arah barat daya. Muksala merupakan simbol atribut Sang Hyang Guru yang bersifat menguji hati nurani, watak lemah lembut, dan baik hati. Dalam mitologi agama Hindu, Muksala disebut musla atau antan kayu yang merupakan simbol pertanian. Alu juga dianggap sebagai simbolisasi lingga atau alat kelamin laki-laki, tempat keluarnya zat hidup. Nagapasa terletak di sebelah barat, yang tidak berbeda dengan bentuk lain, berada dalam bidang belatar putih, serta dikelilingi oleh motif lidah api, dan juga digambarkan dengan sebuah anak panah yang dililit oleh seekor ular naga. Yang kedelapan adalah Hangkus. Hangkus terletak pada sudut arah barat laut. Hangkus ini disebut angkusa atau alat penggerak gajah yang dibuat dari batang kayu. Ujungnya diberi pengait yang terbuat dari logam, dan hangkus ini merupakan simbol atribut dari Sang Hyang Indra yang memiliki sifat cermat, teliti, angkuh. Simbol hangkus ini menuntut orang untuk melakukan tindakan yang baik, yakni menuntut ilmu. Dengan adanya sifat ini, manusia diajarkan untuk tertib dalam menjalankan segala sesuatu, supaya memperhatikan sebab akibat, serta dampak dari setiap perbuatan yang dilakukan seseorang bagi masyarakat. Sifat angkuh indra sebaiknya jangan ditiru, sebab kesombongannya hanya akan membawa kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat pula warna-warna simbolik yang tergambar dalam Surya Majapahit, yang mewakili warna dewa yaitu cemeng, abrit, jene, perak, biru, ijem, ungu, dan dadu, yang masing-masing dimaknai sebagai berikut. Yang pertama adalah cemeng. Warna cemeng atau hitam ini dinamakan cundamani, mempunyai khasiat mencegah lapar dalam menjalankan tugas, sehingga semua pengetahuan dapat tercapai dan dapat diamalkan bagi semua orang. Yang kedua adalah abrit. Warna abrit atau merah dinamakan manik marakat atau zamrud berwarna merah, mempunyai khasiat menahan hawa nafsu dan tidak akan menemui kegagalan. Yang ketiga adalah jene. Warna jene atau kuning dinamakan manikara, mempunyai khasiat menolak rasa kantuk, tahan berjaga. Warna ini sangat cocok untuk para pekerja malam karena dapat menahan rasa kantuk. Yang keempat adalah petak. Warna petak atau putih disebut manik maya. Warna ini mempunyai khasiat menolak rasa kecewa hati dan memunculkan rasa tenggang rasa terhadap sesama. Selain itu, putih mendatangkan khasiat mudah memperoleh kepercayaan dari atasan atau majikan yang diikutinya. Selanjutnya adalah ijem. Ijem atau hijau dinamakan manik marcakunda. Warna ini mempunyai khasiat untuk menolak nafsu angkara murka. Yang keenam adalah biru. Warna biru disebut manik endrataya bagi orang Jawa. Warna biru merupakan warna yang dianggap mampu menghilangkan segala macam penyakit. Selain diyakini dapat digunakan sebagai jimat, ada juga yang mempercayai bahwa dengan warna ini akan mendapatkan anak yang banyak.
Yang ketujuh adalah dadu. Yang dimaksud warna dadu adalah warna oranye. Warna ini disebut juga sebagai manit hardataya, mempunyai khasiat menolak rasa ragu, rasa khawatir, hati menjadi tenang, dijauhkan dari prasangka buruk, tuduhan, dan sebagai penangkal racun yang mematikan. Yang terakhir adalah ungu. Ungu atau warna ungu biasa disebut manik arja mangundring. Mungkin bagi sebagian orang, warna ini identik dengan duka nestapa. Namun, orang Jawa justru memiliki anggapan yang sebaliknya. Warna ini menjauhkan seseorang dari rasa duka, menunjukkan hati, menghilangkan rasa kecewa. Selain itu, warna ini juga berfungsi sebagai ungkapan dari seseorang yang ingin memberikan kepercayaan serta kehormatannya kepada orang lain. Wujud visual Surya Majapahit telah mengalami 4 kali perwujudan yang berbeda. Meskipun substansi penggambarannya sama, yaitu sebuah mandala yang menggambarkan dewa penjaga penjuru mata angin, atau dikenal dengan sebutan Dewata Nawasangga. Lambang pertama yang dibuat pada masa pemerintahan Raden Wijaya yaitu pada tahun 1293 sampai dengan 1309 Masehi. Lambang ini memiliki bentuk matahari yang memancarkan sinarnya dengan sempurna. Terdapat ornamen Dewa Siwa di tengah, berbusana perang dan sedang menunggang sebuah kuda. Lambang ini kental dengan pengaruh agama Hindu-Buddha saat transisi dari kerajaan Singasari ke kerajaan Majapahit. Lambang ini digunakan kembali pada saat pemerintahan Jayanegara, yaitu pada tahun 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Surya Majapahit pada masa Tribuwana Tunggadewi hingga Wikramawardhana, yaitu 1328 sampai dengan 1406 Masehi. Lambang kedua memiliki 8 dewa yang setingkat menguasai arah dan berporos, serta Dewa Siwa sebagai penentu utama. Sinar matahari pun diubah hanya bersudut 8, sesuai dengan arah mata angin. Surya Majapahit pada masa Wikramawardhana, yaitu pada tahun 1406 sampai dengan 1428 Masehi, dibuat setelah Perang Pakegri terjadi, yaitu tahun 1406 Masehi. Jumlah sinarnya pun diubah dari 8 penjuru menjadi 10 penjuru saja. 8 raja bawahan dan 2 elemen yang keputusannya diwakili raja utama sebagai pusat pemerintahan. Ada istilah Treseping Madu Trahing Kusumo. Karena raja bukanlah keturunan langsung, maka elemen dewa tidak bisa digambarkan mewakilinya. Maka gambaran dewa pun dihilangkan dan diganti lambang kekuasaan utama, yaitu Wilwatikta Jayati atau Wilwatikta yang berjaya di tengah poros lingkarannya. Surya Majapahit pada masa Suhita hingga Brewirabumi. Surya Majapahit pada masa Suhita hingga Brewirabumi, yaitu pada tahun 1429 sampai dengan 1478 Masehi. Lambang ini memiliki ciri, yakni jumlah sinar pada Surya Majapahit kembali diubah dari yang tadinya 10 menjadi 16 sinar yang mewakili 8 keluarga dinasti Rajasa pada lingkaran bagian dalam dan 8 keluarga dinasti Brawijaya pada lingkaran bagian luarnya. Sebagai kerajaan yang besar dan pernah ada di Indonesia, pemilihan Surya Majapahit sebagai sebuah lambang kerajaan tentulah bukan tanpa alasan. Sebuah lambang, khususnya kerajaan, pastilah memiliki makna di balik wujudnya. Selain itu, mampu menggambarkan ideologi kerajaan, tatanan yang digunakan dalam kerajaan, ataupun makna lain yang bersifat tacit. Itu dia penjelasan mengenai simbol Surya Majapahit. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.